Iya, baiklah, ini adalah lanjutan dari video tentang percabangan if. Itu akan saya lanjutkan dengan percabangan yang kedua, jenis percabangan yang kedua yaitu percabangan if else. Jadi, apa bedanya percabangan if dan if else? Jika percabangan if tadi hanya akan melaksanakan jika kondisinya benar, melaksanakan perintah. Ya, jika kondisinya benar. Kalau if else itu kondisinya benar maka dikerjakan ini, ya, akan ada yang dikerjakan. Kalau kondisinya salah juga akan ada yang dikerjakan. Itu artinya apa yang dikerjakan jika kondisinya benar dan apa yang akan dikerjakan jika kondisinya salah. Jadi kedua-dua kondisi itu ada perintah yang akan dikerjakan, ya. Jadi bisa dilihat dalam flowchart itu, jika seperti contoh, jika if nilai 70, jika benar, jadi sesuai, jika nilainya itu lebih besar 70, maka dia akan tampilkan kata lulus. Dan jika kondisinya di bawah 70, itu berarti kondisinya dia gagal. Nah, akan mungkin ada pertanyaan, bagaimana jika nilainya itu sama dengan 70? Itu berarti tetap dia akan menuju atau melaksanakan perintah false atau gagal, karena 70 itu tidak lebih besar daripada 70. Mari kita buktikan dengan melanjutkan saja sintaks program yang kita buat di awal tadi tentang percabangan if, ya. Jadi tadi dalam if itu hanya akan melaksanakan jika kondisinya benar, dan jika kondisinya salah tidak melaksanakan atau dilakukan apa-apa. Sehingga dalam sintaks ini kita perlu tambahkan else, gitu, ya. Else langsung saja. Oke. Jadi jika nilainya itu lebih besar daripada 75, maka dia tuntas, atau di sini tadi sesuai dengan flowchartnya dia lulus, gitu. Nah, sedangkan jika tidak lebih besar daripada 75, berarti dia tidak lulus. Berarti di sini tinggal kita tambahkan sistem out println tidak, Anda tidak lulus, misalnya seperti itu. Jadi ketika kondisinya tidak terpenuhi atau salah, maka yang dikerjakan secara otomatis adalah else. Ini standarnya adalah 75. Tadi sesuai flowchart ini adalah 70, ya. Nah, sekarang kita masukkan nilai 74. Jadi 74, apakah 74 lebih besar daripada 70? Ya, benar. Sehingga yang dikerjakan adalah Anda lulus. Mari kita buktikan. Ini belum ditutup, ya. Nah, seperti itu. Jadi Anda lulus. Itu dikerjakan karena kondisinya terpenuhi atau benar. Nah, bagaimana caranya kita melihat atau membuktikan kalau kondisinya tidak benar? Ini yang dikerjakan. Kita harus ganti nilai ini menjadi di bawah 70, atau yang nilainya yang tidak lebih besar daripada 70. 70 itu tidak lebih besar daripada 70, ya. 70 itu tidak lebih besar daripada 70. Berarti jika dia mendapatkan nilai 70, dia tetap tidak lulus. Dia harus mendapatkan nilai di atas 70 baru lulus. Contoh ini tetap akan menampilkan tidak lulus. Ya, itu. Seperti itu percabangan menggunakan if dan else. Jadi akan ada yang dikerjakan saat kondisinya benar dan akan ada dikerjakan saat kondisinya salah. Oke, demikian video untuk if dan else. Tugas Anda silahkan dimodifikasi, ya. Kalau saya di sini tentang lulus dan tidak lulus, mungkin Anda bisa ganteng dan tidak ganteng, tinggi dan tidak tinggi, berat dan tidak berat, silahkan. Itu tidak boleh sama dengan video saya. Variabelnya juga silahkan dirubah. Kemudian kalimat-kalimat keterangan seperti ini juga silahkan dirubah dan modifikasi. Oke, kita akan lanjut di video ke-6 tentang if, else, if, ya, if dan else if.